Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Ketika kita menjalani kehidupan dalam seharian Smart Listeners, ada berbagai dilematis yang kita rasakan. Emosi-emosi yang mungkin datang ke hidup kita yang mempengaruhi mood dan juga hal yang kita kerjakan di hari itu. Mulai dari emosi sedih kita merasakan di hari itu, mungkin kita merasakan senang, ada tegang, adrenalin, kemudian emosi-emosi lainnya yang mungkin datang kepada kita. Itu baru sehari saja. Gimana kalau kita lihat seminggu, sebulan, setahun? Apa emosi yang kita hadapi dan juga kita alami. Kita harus mengetahui di kesempatan kali ini dalam Smart Emotion kita akan belajar emosi-emosi tersebut. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Emotion dan kita akan ngopi bersama dengan tentu saja Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget. Gak terasa udah Kamis pagi lagi. Dan seperti biasanya Kamis pagi adalah Kamis cerdas emosi. Dan tentunya pada pagi hari ini kita mulai dengan salam khas kita. Salam antusias. Salam antusias, yes. Smart Listener. Sambil menyeruput kopi, kita ngopi ngobrol pintar di kesempatan kali ini. Oke. Di saya ada kopinya loh. Ada kopi juga ya. Bener. Ini yes. Kecium nih wanginya nih Smart Listeners. Dan di kesempatan kali ini juga izin ya Pak Anthony, saya untuk share, untuk membagikan sebuah pertanyaan Smart Listeners untuk Anda yang mungkin ingin bergabung. Emosi apa sih kiranya Smart Listeners yang Anda anggap ini merupakan emosi yang sangat mengganggu hidup Anda? Boleh bergabung 0812 11 12 959. Emosi apa yang Anda rasa itu merupakan emosi yang mengganggu hidup Anda? Sekali lagi 0812 11 12 959. Oke, Pak Anthony, kita mau knowing myself nih. Kita mau tahu apa aja sih dan ada berapa emosi. Namun kita harus tahu dulu kenapa hal ini menjadi topik yang penting. Emang perlu ya Pak Anthony kita kenalin emosi itu? Ya udah kerasain aja, namanya sedih ya udah sedih, senang ya udah deh senang gitu, atau harus gimana sih? Kenapa topik ini penting? Oke, jadi ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kita membahas mengenai topik ini. Sebenarnya topik hari ini adalah kelanjutan dari topik kita minggu lalu. Ketika minggu lalu kita karena minggu lalu kita udah janji bahwa kita akan bahas tentang film Inside Out 2. Tapi lebih kepada emosi-emosi yang terjadi. Makanya kenapa pada kesempatan pagi hari ini kita membahas 9 jenis emosi yang ada di dalam film tersebut. Ya, so kita akan bahas ke 9-9-nya itu. Nah, kenapa pembelajaran tentang emosi itu penting? Nah, ini juga yang sebenarnya membedakan apa yang disebut dengan emosi dan perasaan. Karena banyak orang tidak tahu perbedaannya. Ya, dalam percakapan sehari-hari sih biasanya kita maafkan lah ya, ketika orang nggak bisa membedakan emosi dan perasaan. Tetapi dalam teori yang sesungguhnya, kalau kita bicara lebih dalam lagi, antara emosi dan perasaan itu, emotion and feelings is something different. Jadi emosi adalah sesuatu yang timbul secara otomatis. Ya, jadi kalau misalnya contoh, ketika melihat orang yang dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang mengenaskan, muncul rasa kasihan. Nah, rasa kasihan ini kan nggak bisa kita tahan-tahan. Nah, ini kita sebut sebagai emosi, sebuah respon otomatis yang muncul karena ada sebuah penyebab. Nah, ketika kita mulai menyadari, aku merasa sedih loh melihat orang itu, maka pada saat ketika kita menyadari bahwa kita merasa sedih, saat itulah itu menjadi bagian dari ranah feeling. Jadi feeling itu kemudian kita mulai menyadari. Nah, kenapa pembahasan pada pagi hari ini begitu penting buat kita, Smart Listener? Problemnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengendalikan dan mengelola emosi kita kalau kita sendiri nggak pernah menyadari apa yang terjadi dengan emosi kita. Jadi adalah sangat berharga buat kita yang bicara mau lebih cerdas emosi. Salah satu pembelajaran terpenting adalah ketika kita mulai belajar menyadari emosi-emosi itu. Dan yang kedua adalah obrolan kita pada pagi hari ini akan sangat menolong, terutama buat kita yang punya anak-anak kecil. Karena sampai sekarang terutama di Indonesia itu banyak sekali mitos yang salah yang seolah-olah menganaktirikan emosi tertentu. Kamu jangan nangis ya. Jadi cowok tuh gak boleh nangis. Atau kamu jangan marah dong. Ada emosi dianaktirikan. Ada emosi yang diagungkan, dianggap bagus. Ada emosi yang dianggap jelek. Nah, kita akan belajar bahwa
Tuhan memberikan semua emosi itu dengan alasan. Makanya kenapa dalam obrolan kita hari ini kita akan membahas ketika kita kelebihan atau kekurangan atau malah nggak mengalami emosi itu sama sekali. Emosi-emosi yang kita bahas ini dampaknya buat diri kita apa? Karena saya berjanji bahwa 1 jam ini akan membuat Anda semakin mensyukuri dan belajar untuk berterima kasih bahwa Tuhan memberikan emosi-emosi ini dalam kehidupan kita. Anda bisa sampai seperti sekarang hari ini atau bisa menikmati kehidupan saat ini karena Tuhan memberikan semua emosi itu. Makanya kenapa obrolan kita pada pagi hari ini sangat berharga. Ya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya balik lagi Pak Antoni, emosi dengan perasaan itu berbeda. Berarti kita kalau mau mengontrol perasaan yang kita hadapi atau kita alami, kita harus tahu dulu emosi apa ini yang muncul. Yes, betul. Begitu ya. Jadi kita harus belajar untuk mengidentifikasi karena sering banget Smart Listener Mbak Tasya di kelas itu kadang ada aja peserta-peserta yang datang meminta begini ketika di kelas-kelas EQ gitu. Pak, tolong dong Pak hilangkan perasaan emosi marah saya dengan seseorang. Pak, tolong dihilangkan perasaan ini. Atau Pak, aku ingin menjadi orang yang gak cengeng. Ya, masa nonton sinetron dikit aja saya udah mewek gitu. Nah, nonton drakor dikit aja udah mewek gitu. Ya. Terus atau misalnya orang yang habis ngomongin sesuatu yang gak enak sama orang, aku tuh merasa bersalah banget sampai itu rasa bersalah itu bisa kebawa sampai berhari-hari. Nah, tolong dong Pak dihilangkan emosi seperti ini. Nah, hari ini kita kan belajar bahwa hal seperti itu malah gak perlu dihilangkan. Kita belajar bagaimana kita mengelola itu semua. Mengelola. Yes. Dan tadi juga Pak Antoni bilang bahwa ini diciptakan bukan tanpa alasan begitu. Yes. Tapi ada nih alasan Tuhan menciptakan emosi-emosi tersebut agar ya kita bisa mengelola itu sendiri. Oke, Pak Antoni kita jeda dulu sejenak mungkin ya untuk kita membahas lebih komprehensif seputar hal ini. Smart Listeners, ada 9 emosi penting yang patutnya kita tahu. Di kesempatan kali ini saya juga mengundang Anda untuk mungkin berbagi. Anda pernah gak sih gitu yang merasa bahwa ada nih emosi-emosi yang Anda alami, yang Anda miliki dan ingin Anda hilangkan karena aduh Mbak Tasya ini ganggu banget emosi saya yang ini nih begitu ya. Apakah yang marah, pemarah begitu kan, atau yang pengsedih, mellow, atau emosi seperti apa yang ingin Anda hilangkan dalam hidup Anda. 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency.
Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, kami kembali menyapa Anda dalam program Smart Emotion di pagi hari ini. Kita masih membahas topik seputar mengetahui 9 emosi-emosi penting yang ada di hidup Anda. Nah, boleh bergabung bersama dengan kami. Kami undang sebuah pertanyaan juga kami hadirkan untuk Anda. Kira-kira apa sih emosi yang Anda anggap itu mengganggu dan ingin Anda hilangkan di kehidupan Anda? 0812 11 12 959. Kami juga mengundang Anda yang mungkin ingin bertanya seputar topik ini dan juga berkomentar. Silahkan. Oke, Pak Antoni. Yes. Kita ini menjadi sebuah pertanyaan lagi begitu ya. Yes. Ketika kita mengetahui 9 emosi penting ini, apakah serta-merta itu akan membuat kita bisa mengontrol itu semua? Enggak sih, paling enggak kita bisa mengenali. Kenapa? Apa yang sedang terjadi pada diri saya, penyebabnya apa? Karena gini, kita akan belajar bahwa emosi is a message, emotion is an information. Oke. Jadi ada pesan tertentu yang disampaikan. Kenapa sih kita merasa sedih sementara yang lain merasa happy-happy aja gitu? Karena yang namanya perasaan itu, smart listener, sifatnya sangat unik dan personal. Jadi kita nggak bisa mengatakan, kamu harusnya jangan merasa sedih dong. Harusnya, kenapa sih kamu merasa malu? Harusnya kamu nggak usah malu dong. Lah itu kan haknya orang. Dan setiap orang punya standar yang berbeda-beda untuk merasakan itu. Kok kamu bisa merasa jijik sih? Buat saya nggak apa-apa aja gitu. Kenapa? Karena standar setiap orang itu berbeda-beda. Nah karena sifatnya personal, ini membuat kita jadi belajar sebenarnya untuk paling nggak kenali apa yang terjadi pada diri kita, dan juga akhirnya jadi belajar untuk appreciate orang lain dengan perasaan-perasaannya. Kadang-kadang itu yang sering kali terjadi kan sama orang tua sama anaknya. Kamu tuh kamu tuh jangan merasa bosan ya ke rumah kakek ya. Jangan merasa bosan ya, jangan merasa kesel ya ke rumah kakek. Udah, enggak bun, enggak mau bun. Kamu nggak boleh. Itu kan hak dia untuk merasakan itu. Nah, bagaimana kita menjadikan emosi itu sebagai dasar pemahaman kita dan bagaimana kita berinteraksi gitu. Oke. Ya. Baik. Jadi pembelajaran ini sangat berharga buat diri kita. Yes. Oke. Ya. Kita mau mengenali Pak Antoni. Ada tadi Pak Antoni sempat bilang emosi-emosi penting yang harus kita tahu. Boleh Ya. dong, apa saja emosi tersebut? Ya. Tapi sebelum kita bicara tentang emosi, saya mau cerita satu sharing dulu sebuah kisah dulu ya, Mbak Tasya ya. Artinya gini, untuk menjadi pembungkus awal, bagaimana obrolan ini sebenarnya dengan gambaran Tuhan sudah memberikan begitu banyak emosi kepada diri kita. Jadi ceritanya gini, ada seorang petani buah gitu, ya. Jadi namanya petani buah berarti dia menanam tanaman buah-buahan gitu. Dan dia sangat terganggu, terutama oleh rumput-rumput dan lumut yang tinggal di seputar taman-taman buah itu. Ya bagi dia itu merusak pemandangan aja gitu. Maka karena dia nggak suka, dia mulai mencabuti lumut-lumut, tanaman-tanaman liar itu. Tapi belakangan apa yang terjadi ketika dia mulai mencabuti rumput-rumput, tanaman-tanaman liar itu yang terlalu banyak itu, yang rumput dan lumut itu. Akhirnya ketika dia berhasil mencabuti itu sampai semuanya tercabuti, yang terjadilah tanaman buahnya makin tidak tumbuh lebat. Buahnya nggak jauh lebih baik. Maka akhirnya dia bingung dan dia mulai bertanya kepada ahli pertanian. Dan ahli pertanian ternyata memberikan saran begini. Kamu tahu nggak, dia bilang, bahwa tanpa sadar sebenarnya tanaman-tanaman liar itu ketika mereka rumputnya jatuh, daunnya jatuh dan sebagainya, dia membusuk. Dan dia itu memberikan makanan buat tanaman-tanaman buahmu itu gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau ini, memang tidak boleh dibiarkan terlalu lebat. Tetapi kamu juga nggak boleh menghabisi semua tanaman-tanaman liar ini. Karena ternyata ini penting untuk menjaga kelestarian dari tanaman buah kamu. Kalau kamu berbuah lebat dan kamu masih bisa menikmati, maka kamu harus membiarkan itu tetap tumbuh. Ya, nah inilah moral of the story kita pada pagi hari ini. Bahwa kadang yang emosi kita tuh bisa kita gambarkan seperti ya kumpulan di taman itu. Kalau kita mau berbuah, indah, bagus dan sebagainya, kita juga kadang-kadang harus membiarkan, nggak bisa sampai menghilangkan sama sekali. Karena kadang kita merasa ada, emosi marah itu jelek, emosi sedih itu nggak bagus. Kita berusaha untuk menghilangkan, jangan gitu. Karena justru itu yang membuat taman dan kehidupan kita menjadi indah. Nah, dengan pemahaman seperti itulah, menjawab pertanyaan Mbak Tasya. Nah, apa emosi-emosi penting yang mau kita bahas pada kesempatan ini? Nah, ada beberapa teori, smart listener, yang akan jadi kupasan kita. Pertama-tama,
ada teorinya Paul Ekman, seorang ahli yang kemudian melansir data-data hasil penelitian antropologi. Dan dia menemukan bahwa penelitian terhadap suku-suku primitif, ya, bahkan hasil penelitian ini termasuk penelitian di Papua sana terhadap suku-suku yang tidak terjamah oleh peradaban. Apa sih emosi dasarnya? Dan akhirnya Paul Ekman kemudian menyimpulkan ada 6 emosi dasar itu. Ya, emosi dasarnya apa? Gembira, sedih, ya, takut, jijik, ya, marah, sama satu lagi terkejut. Ya, surprise. Nah, inilah yang kemudian dia pakai di dalam film Inside Out pertama. Ke-5 emosi ini, ya. Senang, joy, takut, fear, jijik, disgust, sedih, sadness, dan kemudian marah, anger. Ada satu lagi yang bikin sutradaranya bingung sebenarnya. Surprise! Bingung. Mau ditaruh di mana, akhirnya nggak dimasukin. Jadi cuma ditaruh 5 aja. Nah, tapi ini ada satu penelitian terbaru nih Smart Listener yang perlu Smart Listener ketahui. Itu penelitian tahun 2017 oleh 2 ahli profesor psikologi, Decker Kettner dan Alan Cohen dari UC Berkeley, dari University of California di Berkeley. Nah, mereka kemudian menunjukkan film-film tertentu dan orang diminta untuk merespon. Dari respon itu kemudian mereka mengkategorikan film emosi-emosi ekspresi yang muncul. Dan kemudian mereka akhirnya menyimpulkan ternyata ada 27 kategori emosi itu. Bayangkan begitu banyaknya. Nah, pada kesempatan ini kita tidak mungkin membahas ke-27 itu, tapi kita yang akan ambil adalah 9 emosi yang kita ambil dari film Inside Out aja. Nah, kita akan kupas tuntas satu demi satu dari masing-masing emosi itu, dan di akhir obrolan kita akan jadi belajar, oh iya ya ternyata marah itu nggak jelek-jelek amat ya, jijik itu nggak jelek-jelek amat ya. Tuhan berikan ini dalam kehidupan kita, dan kenapa emosi-emosi itu muncul. Itu yang mau kita bahas. Baik, tadi Pak Antoni sudah spill ada 6 emosi ya. Yes. Gembira, sedih, takut, jijik, marah, terkejut. Terkejut, Tapi Pak betul. Antoni bilang ada 9. 3 Ada lagi. 9. Kita tidak membahas surprise. Surprise kita tidak membahas. Waktu itu, jadi sutradaranya itu sempat bilang begini, surprise itu bisa terjadi karena 2 hal kan. Surprise yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Agree. Menyenangkan itu tiba-tiba misalnya contoh masuk ke kantor, kenapa ruangannya gelap ya? Masuk melangkah lagi, tiba-tiba lampu menyala, happy birthday. Dapat kejutan, ini menyenangkan. Surprise yang menyenangkan. Tapi bisa juga surprise yang tidak menyenangkan. Kalau buat saya, surprise yang tidak menyenangkan itu telepon tengah malam. Ya, dan itu telepon yang sangat tidak, saya dapat berapa kali sering dapat berita tidak menyenangkan. Ya, kakak saya meninggal, teleponnya tengah malam, itu jadi sesuatu yang agak traumatis gitu. Ya, jadi surprise tidak menyenangkan. Nah, sama sutradara akhirnya di take out. Jadi 5. Nah, ditambah film yang kedua ini tambah 4 lagi sebenarnya. Yaitu apa? Anxiety, cemas. Kemudian ada iri, ya, envy. Kemudian embarrassment, rasa malu, dan kemudian ditambah satu lagi ennui. Ennui itu rasa bosan. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas ke-9 ini. Ditambah ke-4 tadi. Oke, baik. Tadi Pak Antoni bilang bahwa ada emosi penting ya yang hadir begitu di diri manusia. Apakah ini emosi dasar begitu yang sebenarnya kita rasakan? Tapi kan kalau misalnya kita ngomong emosi manusia atau perasaan yang dirasakan, kan complicated Pak Antoni. Benar. Kan suka ditanya ya, apa yang kamu rasakan? Senang sih, tapi gimana ya gitu kan? Betul, betul. Dan sebenarnya seharusnya memang seperti itu. Itu yang disebut dengan literasi, emotional literacy. Emotional literacy adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi bahwa sebenarnya emosi kita nggak cuma tunggal. Emosi kita itu bercampur. Makanya dalam faktanya ada yang disebut emosi primer, emosi sekunder, tersier. Karena emosi ada yang kemudian bercampur. Kayak seperti warna lah. Karena ada warna dasar, kemudian ada warna sekunder, warna tersier yang dicampur-campur. Nah, kita mengatakan emosi pun kurang lebih seperti itu faktanya sebenarnya. Semakin kita jadi mengerti, iya sih ada rasa gembira sih.
karena saya dapat penghargaan, tapi sekaligus juga sedih mengingat nggak semua orang bisa dapat penghargaan seperti saya. So actually that's what happened di dalam diri kita. Oke. Ya, semakin kita ngerti tentang hal ini, semakin kita bisa mengelola itu. Baik, berarti ini bisa Ya. di mix it up gitu ya Pak Betul. Antoni ya. Yes. Nggak cuma saya dengerin Pak Antoni nih di Smart Emotion ada emosinya cuma 9 atau 27. Yaudah itu aja Enggak. yang saya pakai. Enggak ya. Iya, beragam sebenarnya banget. Beragam ya. Banget. Karena Ya. ini penting juga nih Pak Antoni Ya. untuk melabel emosi atau perasaan yang kita rasakan. Betul, kan. karena masih ada banyak emosi seperti bangga, kagum. Nah, kayak gitu-gitu kan nggak dimasukkan. Bagian-bagian emosi-emosi yang sangat penting dalam kehidupan kita juga. Oke. Ya, karena kalau nggak kita bisa sampai nanti malam Bahasnya ya. bahas dia saking banyaknya. Oke, kita Yes. bahas mungkin one by one Pak Antoni satu Yes. persatu. Yes. Saya mau tahu nih untuk emosi senang ini merupakan emosi yang kayaknya everyone wants to be happy. Yes, mau betul. Mau banget. untuk senang. Ya. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin senang, opposite-nya adalah tidak senang atau marah begitu. Kayak Iya. pergi jauh-jauh marah. Saya mau senang Betul. aja. Saya mau senang aja. Kenapa Betul. kita bisa sangat menginginkan senang itu sendiri? Ya, karena kenapa kita senang? Satu, karena keinginan kita terwujud. Kita maunya mengharapkan sesuatu dan itu terwujud atau bahkan melebihi harapan kita. Misalnya ke restoran, kita berharap nasi goreng, ya nasi goreng gitu. Ketika ada nasi goreng, telur ceploknya 2, terus dikasih tambahan, ada misalnya irisan daging sapinya, tebel-tebel misalnya, terus dikasih lagi ada bonus minuman misalnya, terus ada bonus, kan itu kan seneng gitu, sesuai dengan harapan kita atau bahkan melebihi, ya. Atau perasaan senang juga itu terjadi ketika kita merasa diterima. Oke. Ya, merasa disayang, dicintai oleh orang yang kita cintai, yang kita harapkan. Kan perasaan happy banget gitu, ya. So, perasaan senang itu adalah menegaskan apa yang kita sukai, manfaatnya, ya. Perasaan senang itu juga membuat kita merasa aman, nyaman, tenang. Itu sebabnya kita suka dengan perasaan senang. Nah, apa yang terjadi kalau orang sampai nggak punya perasaan senang? Kebayang nggak sih? Betapa susahnya menyenangkan orang yang gak punya perasaan senang sama sekali. Gimana? Kita seneng banget ya. Menurutku biasa aja. Iya. Aduh, Iya susah kan? untuk dibikin senang ya. Iya, menyebalkan Iya, gitu. iya. Ya, bayangkan ya dengan orang-orang yang susah seperti itu. Ya, atau orang yang gak punya rasa senang, apa yang terjadi? Hidupnya jadi muram. Ya, hidupnya gak bahagia karena dia punya standar kesenangan yang sangat tinggi. Nggak buat orang udah merasa happy banget, udah bisa tercapai, dia tuh nggak happy. Kebayang nggak sih gitu betapa muramnya, betapa depresifnya orang-orang seperti itu. Tapi hati-hati, kita bilang segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Bayangkan orang yang terus-menerus merasa senang, ya hidupnya penuh, sementara orang dalam situasi berduka harusnya bisa berempati dengan rasa duka, malah dia senang-senang aja. Itu kan orang ini bermasalah gitu, akhirnya nggak cocok dengan situasi sosial. Itu juga bisa terjadi biasanya pada orang-orang yang bipolar, ya rasa senangnya berlebihan banget gitu, atau ya orang yang nggak bisa merasakan perasaan, alexithymia itu, ya dia harusnya bisa berempati dengan perasaan, dia nggak bisa merasakan. So intinya gini loh, kita mengatakan perasaan senang itu menciptakan perasaan nyaman pada diri kita. Terlalu kurang gak baik, terlalu berlebihan juga gak baik. Oke, baik. Gimana kita tahu ini berlebihan dan ini kurang, Pak Antoni? Ya. Kalau ngomongin emosi kan gak bisa kita lihat ya. Apa ada termometernya? Ya, gimana, betul. kan? Dilihat dari dampaknya sih. Artinya kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan atau tidak. Terlalu kurang, kenapa sih susah banget? Kalau setiap hari standar kebahagiaan gitu tinggi banget, itu jadi menyebalkan gitu. Karena susah banget dipuaskan kan orang-orang seperti ini. Berarti apa? Kadang-kadang belajarlah untuk lebih, ya belajar untuk happy lah, belajar untuk menikmati, belajar untuk senang lah, untuk hal-hal yang kecil gitu. Ya kalau enggak hidupmu akan sangat menderita gitu, ya depresif melulu. Atau ingat juga bahwa ketika kita senang, kita juga harus tahu batas-batasnya dengan orang lain. Jadi kalau kita katakan kapan di mana batasnya, ya batasnya adalah kesadaran diri kita terhadap lingkungan gitu. Kalau kita lihat lingkungan kita, udah oke nih, atau ternyata ada dampak sesuatu ya hasil dari kesenangan saya begitu, itu berarti kita harus tahu diri. mengindikasikan sesuatu. Betul, begitu ya. Oke. betul. Pak Antoni, ini jadi pertanyaan saya juga nih, ketika kita senang begitu ya.
Ada beberapa orang yang mungkin tidak quote unquote tidak mudah disenangi. Ya. Itu adakah yang mempengaruhi? Mungkin kalau misalnya kita ngomong orang-orang yang berkutat dengan data, dengan komputer itu kayaknya susah deh buat disenangin, kayaknya ini cemberut mulu gitu kan. Apalagi tapi ada beberapa orang yang justru mudah banget disenangi sama hal-hal receh aja dia gampang ketawa, gampang happy senang, begitu. iya. Iya, ini apa yang menyebabkan? Izin Pak Antoni untuk menjawab di sesi selanjutnya. Sure. Kita jeda dulu sejenak dan Oke. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Kami kembali, Smart Listeners, masih dalam program Smart Emotion. Saya menyapa Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network. Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Saya juga menyapa Anda yang ada di Surabaya. Halo Smart Listeners. Anda juga yang ada di Palembang dan juga Pekanbaru, boleh bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Nah, Anda juga yang ada di Balikpapan dan juga Banjarmasin, boleh ya untuk menjawab mungkin pertanyaan dari saya. Anda punya nggak sih emosi yang ingin Anda hilangkan begitu di dalam hidup Anda? Kayaknya ganggu nih, saya pengen hilangkan saja emosinya. Ada nggak sih? Boleh 0812 11 12 959, mengundang Anda juga yang ada di Makassar dan juga Manado untuk berkomentar dan juga bertanya. Program Smart Emotion masih membahas seputar ada 9 emosi penting yang tadi kita sudah bahas satu nih ya. Baru satu nih Smart Listeners. Emosi senang ya Pak Antoni ya. Betul. Di pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi Pak Antoni, apa sih yang menyebabkan kita punya level senang itu apa yang menyebabkan tinggi banget atau Susah rendah banget gitu ya? Iya. Ada yang dibilang kamu receh banget sih gitu kan. Ada juga yang dibilang kamu susah banget ya buat disenengin gitu. Apa sih yang menyebabkan hal ini? Apakah lingkungan atau pekerjaan atau itu nature dari gifted gitu Pak Antoni? Saya termasuk yang tidak percaya sih kalau itu terkait dengan pekerjaan, bahwa kalau kita misalnya berkutat dengan data, analisis, benar mungkin itu membuat kita tidak gampang mengekspresikan emosi kita. Tapi bukan berarti kita nggak punya emosi itu, ya. Jadi apa yang membuat kenapa orang susah banget gitu untuk dibuat senang? Bisa jadi karena memang ekspektasinya gede banget gitu. Bayangkan kemarin waktu saya pulang dari Sumba dong, di sebelah saya adalah yang pertama kali naik pesawat. Di situ saya pertama kali belajar untuk melihat, wow, harusnya kita bersyukur ya. Dan dia so excited, pertama kali naik pesawat dia
dia begitu tegang dan sambil mengantisipasi ini kayak seperti naik kapal laut ya Pak. Dan dia mulai berceloteh gitu. To me it's very interesting. Dan akhirnya kemudian saya jadi mengingat iya ya, kita itu lupa bahwa betapa pengalaman-pengalaman seperti ini kita nggak nikmati gitu. Karena buat kita pesawatnya naik aja Ya, gitu. udah biasa Sampai gitu ya. udah selesai. Dan buat dia yang pertama kali, dengan penuh tegang melihat apa yang terjadi, pesawat naik dan sebagainya. Ini gimana sih ketika bergerak dan sebagainya. Dan dia betul-betul enjoy gitu. Dan saya merasa wow, saya udah lupa gitu pengalaman pertama kali naik pesawat. Jadi hal kecil. Karena apa? Ekspektasi kita udah terlalu tinggi. Ya. Dan bisa jadi yang kedua adalah karena memang kita boleh dikatakan selalu melihat dari sisi yang berbeda. Jadi sementara buat kita ya udah pokoknya gimana cara ketika naik di dalam pesawat adalah gimana caranya saya naik ke itu. Buat mereka adalah ya udah sesuatu yang udah biasa gitu ya. Di Sumba itu kan banyak kuda. Nah, ini pengalaman kemarin juga. Kan mereka punya kuda khas namanya sandalwood. Kuda khasnya Sumba itu ya. Itu spesiesnya ada di situ. Dan anak-anak di sana itu tiap hari menunggak kerjanya tuh naik kuda gitu. Buat kita itu privilege banget bisa naik kuda gitu. Dan di salah satu dekat tempat di mana kita memberikan seminar itu adalah perumahan-perumahan di mana kuda itu ada di situ gitu. Dan akhirnya naik kuda, naik gitu loh. Dan buat kita tuh senang banget gitu loh. Bener. Buat anak-anak diketawain gitu. Ini bapak-bapak om-om ini kampungan banget. Kita dianggap kampungan gitu. Buat mereka mah biasa aja gitu. Nah, itu loh karena apa? Kita mungkin karena kita sisi kita melihat itu berbeda gitu. Itu yang membuat kita jadi susah untuk disenangkan gitu. Oke, berarti jangan ngejudge ya kalau misalnya orang misalnya dari seringnya gini Pak Antoni, dari Yes. desa ke kota. Wah, Jakarta ngeliat gedung-gedung tinggi. Kan ntar orang Jakarta Pak, norak banget sih. Gak usah begitu harusnya Betul, ya, karena iya. kesenangan orang tuh Ya, beda-beda. betul, begitu perspektifnya juga berbeda. Exactly. Oke, kita bahas Ya. senang Pak Antoni. Ya. Apa emosi lain yang harus kita tahu? Oke, nah kita masih utang banyak nih emosi pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bahas emosi marah deh. Nah, kenapa kita marah? Marah karena dua hal. Marah itu terjadi yang sering loh ya, karena satu hak kita dilanggar. Atau kita marah karena apa? Ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Oke. Kita berharap misalnya minuman kita itu yang namanya susu 1 liter itu dingin. Update banget ya Pak Antoni. Ternyata gak dingin. Marah-marah gitu loh. Padahal susu 1 liter mana ini yang dingin. Oke, kecuali dia rajin banget. Tapi ada beberapa yang memasukin ini. Ya, lagi viral. Lagi di Bali. viral ya. Update banget ini Smart Listeners Pak Antoni. Marah. Tapi saya sedang mencoba untuk memahami kenapa ibu itu marah gitu. Saya Ya. juga bingung Pak Antoni. dia persepsinya berarti kan dia punya harapan. Iya. Dia harapan pokoknya saya terima susu 1 liter itu harus dingin aja. Nah, ketika dikirimnya nggak dingin, maka dia marah. Itu perbedaan harapan dan kenyataan gitu. Cuma Ya, nggak sejalan cuma ya. nggak sejalan gitu. Jadi diketawain gitu ya. Nah, juga karena hak kita dilanggar. Itu aja sih. Nah, jadi manfaat kita marah itu menegaskan. Sebenarnya dengan cara seperti marah-marah, ibu itu menegaskan, pokoknya hakku adalah untuk didapat seperti apa yang aku harapkan. Ya, meskipun tidak sesuai dengan realitas kan gitu. Ya. Atau marah juga bisa terjadi karena kita sedang mempertahankan apa yang kita anggap itu milik kita. Oke. Iya dong. Ketika kita, misalnya ini wilayah kita, orang lain melanggar wilayah kita, misalnya membuang sampah ke wilayah kita, marah dong. Ini apa-apaan? Kamu punya tong sampah sendiri, kenapa nggak buang ke ini? Kenapa buang ke tempat tetangga misalnya? Berarti kita sedang menjaga. Jadi marah itu baik nggak? Baik. Kita menegaskan diri kita dan supaya kita nggak diperlakukan semena-mena, ya. Kalau marah supaya marah. Nah, berarti apa? Kalau nggak punya rasa marah gimana? Kalau kita nggak punya marah, ya resiko dong. Kadang-kadang kita bisa diperlakukan seenaknya, dibully dan sebagainya kan? Karena kita nggak punya marah. Tetapi terlalu banyak marah pun sumbu kita jadi pendek. Ya, dikit-dikit marah. Ya, nggak ngerti situasi marah.
Dan kadang-kadang bisa sampai kemudian orang bisa masuk penjara hanya gara-gara karena marahnya nggak terkendali. So, jadi kita katakan sekali lagi, berbagai emosi ini dalam level tertentu kita butuhkan, tapi terlalu banyak itu juga bahaya. Oke. Ya. Kalau nggak marah Pak Antoni, kita Ya. disemena-menakan, nggak enakan Yes, begitu kan ya. betul. Udah mau pulang kantor, udah jam pulang nih, tapi tiba-tiba dikasih pekerjaan lain gitu kan, Iya. yang harus kita kerjakan. Saat itu juga misalkan udah nggak mau begitu kan, Iya. karena nggak marah, karena nggak enakan, Iya. akhirnya dikerjain juga, tapi Iya. kita jadi Iya. tidak harus pulang telat begitu Betul. kan. Atau Tapi terlalu oke lah berlebihan. 1-2 kali kita mengtolerir, tapi gara-gara karena kita nggak pernah ngomong, nggak pernah mengungkapkan ekspresi kita, akhirnya kemudian kita dikasih kerjaan last minute melulu gitu. Atau Itu terlalu resiko. berlebihan Iya. juga nggak bagus ya Pak Antoni. Betul. Oke, baik, Ya. baik. Apa Itulah emosi lainnya Pak Antoni? Emosi lainnya adalah sedih, sadness. Kenapa kita sedih? Harapan kita nggak terpenuhi, harapan kita nggak tercapai, atau kita merasa ditolak, atau kita merasa ketika kita merasa kehilangan. Itu yang paling sering kali kita alami kan, kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu yang sangat-sangat kita sayang. Itu menimbulkan perasaan sedih. Jadi bagus nggak? Bagus. Sedih itu berarti apa? Membuat kita jadi menghargai, appreciate apa yang kita miliki. Ya kan? Kalau nggak kita bakal sedih sampai ini hilang. Terus sedih itu juga membuat kita menyeimbangkan kok sebenarnya sedih itu. Kan kadang-kadang kita bisa merasakan ya, kita setelah kita nangis kita jadi merasa lega gitu. Ya, jadi sedih itu ada fungsi penyeimbang. Dan dengan sedih itu juga menegaskan perasaan kita, ya, menegaskan sebuah perasaan. Misalnya ketika seseorang merasa bersalah dan dia nangis gitu, ya, maka ini menunjukkan bahwa dia betul-betul niatnya merasa bersalah gitu, ya. Jadi ini juga sedih juga membantu kita berempati dengan orang lain. Oke. Ya, kita sedih banget ya melihat pengemis, misalnya melihat orang yang cacat, yang berkekurangan, disabilitas misalnya contoh dan sebagainya. Ada perasaan sedih, itu adalah bagian dari empati, ya. Nah, berarti kalau kita sampai nggak punya perasaan sedih, kebayang nggak sih, tumpul kan? Iya. Karena kita jadi nggak bisa merasakan, kenapa sih kamu sedih? Iya. Saya biasa aja gitu, please deh gitu, ya. Ya, bisa jadi orang nggak berperasaan gitu. Tapi terlalu gampang sedih juga akhirnya, ya paling gampang ya kita dimanfaatkan orang Iya. gitu. Penipu, penjahat itu kan seringkali memanfaatkan orang-orang yang gampang sedih gitu, ya. Atau terlalu sering sedih, gampang sedih itu moodnya bisa gampang rusak gara-gara kejadian itu. Mellow. Ya, jadi mellow bener. Yes. Tapi Pak Antoni, Ya. wajar gak sih kalau saya nih ya? Ya. Kadang-kadang dalam sebulan gitu, Ya. misal kalau andai kata nggak ada momen sedih gitu, Ya. saya merasa kayak, aduh, saya harus nangis nih. Ya. Saya seperti itu Pak, kayak, Yes. aduh, kayaknya saya harus nangis nih karena ada sesuatu yang kayaknya berat banget, tapi saya harus nangis ini berarti. Itu apakah sebuah ungkapan emosi yang masuk ke sedih? Sedih karena gini loh, sometimes we need that kind of emotion for our balance. Tubuh kita tuh craving. The one who know our body is ourselves. Yes. So sometimes ketika kita merasa, Pak, aku capek dengan ini dan sebagainya, kan kadang-kadang gini loh. Makanya kita nggak bisa menjudge orang dengan perasaannya. Ketika misalnya Tasya mengatakan, ada saat momen ketika aku betul-betul pingin nangis dan ini. Kenapa? Mungkin selama ini kita banyak bertopeng, kita harus berusaha untuk membahagiakan, sementara kita sendiri punya problem, situasi dan sebagainya. Kan setiap orang pasti punya challenge sendiri. Mana ada di dunia ini nggak punya challenge sendiri? Nggak ada. Sehingga kadang-kadang, tapi dalam situasi itu karena pekerjaan kita harus banyak ketawa. Itu kan yang dialami banyak artis kan. Ya. Sampai akhirnya kemudian depresi loh. Saya pikir gini loh, kadang-kadang mungkin ada baiknya setiap bulan mereka punya kesempatan untuk menangis dengan apa yang mereka ini terjadi. Tapi habis itu tubuh merasa lega Agree. daripada dipaksa-paksa dan akhirnya collapse. So because our body actually knows what happened with us. Ya, itulah sedih. Baik. Jadi ada manfaatnya. Izin lagi Pak Antoni dia Yes. seputar sedih gitu Ya. ya. Bedanya sad Ya. dengan pity, Dengan apa? Iri, pity. pity. Oh, kalau pity itu kita merasa kasihan dengan orang lain. Itu masuk di sedih Masuk juga? dalam ranah sedih sebenarnya. Masuk bagian dari ranah sedih. Oke, dengan empathy? Ya, itu ada unsur sedihnya di situ. Sedih, saya berempati. Jadi sebenarnya
Itu udah gabungan dari turunan sebenarnya. Empati itu udah turunan sebenarnya. Oke. Ya. Harus Dasarnya adalah emosi. haruskah kalau kita ngomongin emosi sedih itu keluar air mata? Nggak selalu kan. Sedih itu kan sesuatu yang kita alami. Bisa jadi berempati, bisa jadi sedih dalam arti kita kehilangan, sedih dalam arti jadi bisa ditujukan pada diri kita, bisa ditujukan pada orang lain. Penyebabnya bisa macam-macam. Oke. Ya. Baik. Jadi Oke. kalau kita turunkan lagi, itu seperti kayak benar-benar mirip seperti warna-warni. Ya. Yang menghasilkan warna lain ya begitu Yes, ya. betul. Oke. Persis. Baik. Yes. Kita move emosi selanjutnya Pak Antoni. Jijik. Mari kita ngobrolin tentang jijik. Kenapa jijik? Megang sesuatu yang Iya. Nah, jijik itu sebenarnya tubuh kita sedang bicara mengenai mana yang boleh, mana nggak boleh buat diri kita. Oke. Jadi gini, boleh dikatakan jijik itu adalah emosi yang Tuhan ciptakan buat diri kita untuk menolong diri kita. Mana yang cocok, mana yang pas buat tubuh kita, buat situasi kita, mana yang nggak cocok. Jadi dengan jijik itu kita membuat batasan buat diri kita. Ini adalah bagian dari survival buat diri kita sebenarnya. Bayangkan orang gak punya rasa jijik. Segala sesuatu diurus. Sampai pernah loh kejadian ini. Kalau Smart Listener Anda cari beritanya di Google. Ada seorang pemuda 19 tahun, Sam Ballard. Yang ceritanya, ini pemain rugby yang sebenarnya punya masa depan. Dari Sydney, Australia. Jadi satu hari di kafe lah, biasalah anak muda. Lagi main-main sambil minum-minum. Kemudian pas ada siput di belakang tempat mereka minum-minum itu. Akhirnya kemudian ada yang nantang-nantang, berani nggak ini dan sebagainya, namanya juga anak-anak. Nah, Sam Ballard ini yang agak bodoh sebenarnya. Dalam arti nggak ada rasa jijiknya. Diambillah siput itu dan kemudian ditelan. Oh. Dan awalnya nggak apa-apa, dan beberapa hari kemudian mulai terjadi, dia mulai sakit kepala, muntah-muntah. Ibunya bawa ke rumah sakit, dan dibawa ke rumah sakit sejak itu nggak pernah keluar lagi. Karena habis itu lumpuh. Selama 8 tahun di rumah sakit, sampai akhirnya kemudian itu kejadian tahun 2010, dan akhirnya 2018 akhirnya kemudian meninggal. Nah, bayang nggak sih kalau orang nggak ada rasa jijik? Nah, seandainya dia punya rasa jijik, mungkin itu menyelamatkan dia. Iya. Ya, jadi dikatakan rasa jijik itu baik nggak? Baik, karena itu yang menentukan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jijik bisa berurusan dengan benda, barang, tapi jijik juga berurusan dengan situasi. Melihat sampah, jijik. Jadi jijik itu membuat kita jadi jaga kebersihan gitu. Baik nggak? Baik. Itu melindungi kita, menolong kita, tahu batasan-batasan yang baik gitu. Ya. Tapi terlalu banyak jijik, kebayangkan nggak sih? Ayo dong ini jijik ya, ini jijik ya. Nyebelin juga kan orang yang terlalu banyak jijiknya gitu. Kamu gimana sih mau diajak kemana-mana? Jijik gitu. Itu juga nyebelin. Ya, jadi batas tertentu kita mesti punya, tapi kebanyakan jijik ya menjadi orang yang susah juga. Sama sikap gitu Yes. itu juga masuk nggak Pak Antoni? Saya jijik banget deh sama sikap korupsi misal. Iya. Jadi sih sebenarnya, nah ini sebenarnya bahasa yang lebih abstrak lagi sebenarnya. Tapi sebenarnya itu menentukan mana batasan yang mana boleh dan tidak boleh. Itu juga sebenarnya bagian dari kalimat itu. Oke, baik. Sifat Ini ini. juga ya berarti yang menentukan jati diri, personality ya? Exactly, betul. Harga diri kita, batasan identitas diri kita bilang. Betul. Terlalu berlebihan bisa OCD, Betul. Persis, terlalu kurang betul. Yes. bisa Iya. jorok. Betul, jorok banget. Nah, itu bahasa umumnya. Persis, Natasha. Oke. OCD atau jorok. Tadi saya ngomong loh ya. Nggak asik ya, Nggak kan Tasya nggak yang asik gitu ngomong. kan, lagi pergi kemana, hand sanitizer, terus ngelap-ngelap Iya, dulu. kebayang gak sih? ya. Bener kan nyebelin banget. Benar. Iya. Iya. Oke, kita jeda dulu ya Pak Antoni. Sip. Ada beberapa poin atau emosi lagi yang harus kita tahu nih Smart Listeners. Yes. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Yes. Sesi terakhir, silakan bergabung 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Emotion. Yuk bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Tapi saya jadi penasaran deh, gimana sih emosi yang Anda alami, yang Anda rasakan sekarang begitu ya ketika mendengarkan informasi dan juga inspirasi dari Pak Antoni di pagi hari ini. Mungkin boleh ya bergabung bersama dengan kami ya. Apa sih yang Anda rasakan ketika mendengarkan siaran ini? 0812 11 12 959. Oke Pak Antoni, kita mau tahu kan seputar emosi ini tadi sudah dibahas gimana senang, marah, sedih, jijik, sudah 4 emosi nih yang keluar nih yang sudah dipaparkan oleh Pak Antoni. Kita mau tahu yang lainnya, tapi kita juga mau dong, ada nggak sih Pak Antoni training ataupun pelatihan di mana kita bisa memanage itu semua? Yes, of course. Jadi menjawab pertanyaannya Mbak Tasya pas banget. Dan ini menjadi salah satu bagian penting di dalam pembelajaran kecerdasan emosional, ya. Dan ini juga yang setiap tahunnya 2 kali kita mengadakan training sebenarnya. Dan ini adalah training yang di bulan Juli ini. Pas banget di bulan Juli ini kita punya training kecerdasan emosional terakhir di tahun ini. Terakhir tahun ini? Untuk tahun ini, ya. Jadi buat Anda yang kepingin banget atau udah sering kali mendengar Smart Listener bahwa EQ itu penting loh, kecerdasan emosional lebih penting, jauh lebih penting daripada IQ. Yes, Anda mesti join dalam program yang luar biasa ini, yang ini jadi program wajib di banyak perusahaan, dan kita bersyukur. Dan selalu dikatakan setiap pertemuan para leader, pemimpin nasional, bahkan presiden itu, bahkan di World Economic Forum itu juga dibahas betapa pentingnya kecerdasan emosional ini. Nah, buat Anda yang nggak tahu, join deh, belajar. Sungguh pentingnya kecerdasan emosional ini. Kapan? Di bulan Juli ini, tanggal 22 dan 23 Juli. Jadi 22 dan 23 Juli. Di situ Anda akan mulai belajar emosi-emosi ini, ya, detail. Bagaimana cara mengelolanya, tips-tips yang sangat praktis, dan bagaimana kita bahkan bisa memberdayakan emosi itu menjadi kekuatan energi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Wow. Ya, karena prinsipnya adalah Anda dikontrol atau Anda mengontrol emosi Anda. Nah, caranya gimana? Join ya, tanggal 22 dan 23 di Hotel Santika Sleepy Jakarta akan kita adakan di Jakarta ini. Dan Anda bisa kontak ke mana? Ke nomor berikut ini, ke Mbak Fani 0812 9805 4929. Jadi 0812 9805 4929 atau telepon aja ke Smart FM. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut begitu ya. Yes, betul. Di dalam trainingnya Pak Antoni nanti dapat apa aja selain mungkin pelatihan? Yang penting adalah sebenarnya kita selalu update. Itu sebabnya kenapa kita mendorong juga para peserta yang sudah pernah ikut bahwa mereka akan belajar seumur hidup. Dan mereka boleh datang lagi kapan saja. Dan ini bahkan untuk yang bulan Juli ini ada peserta yang sudah 10 tahun kurang lebih pernah ikut dan mau refresh. Welcome, dan itu gratis loh untuk refresh seperti itu, ya. Dan karena kita memberikan jaminan pembelajaran seumur hidup, ya. Dan apa yang didapat selain tips, strategi, kan kita akan belajar mengenai 4 hal.
mulai dari penyadaran emosi, pengelolaan emosi diri, penyadaran orang lain, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan plus di program ini kita punya 2 assessment. Ya, Anda akan tahu stamina level Anda. Stamina level ini menentukan cara Anda mengelola emosi setiap hari. Ya, jangan sampai baterai kita low. Gitu ya. Nah, kita akan belajar gimana naikin baterai kita. Sama kita juga akan dapat tes EQ. Jadi kita bisa tahu hasil tes saya, EQ saya itu nilainya bagus atau ternyata perlu bertobat. Itu sampai kita kasih banyak bahan termasuk buku, action plan, apa yang mesti dilakukan. Wow, menarik banget ya Smart Listeners. Langsung ikutan karena tadi Pak Antoni bilang bahwa training terakhir di tahun ini. Betul. Jadi silakan langsung diikuti dan ada jaminan untuk pembelajaran seumur hidup. Jadi kalau misalnya Anda ikutan sekarang, next time 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian Anda mau tahu lagi level saya masih sama nggak sih atau justru jeblok? Boleh join lagi. Betul. Oke, langsung dihubungin ke nomor yang tadi Pak Antoni. Berapa? 0812 9805 4929. Yes. Oke, sudah dicatat ya Smart Listeners ya. Atau Anda bisa langsung kontak Smart FM. Nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Oke, Pak Antoni boleh dong selain jijik, apa emosi lain yang mungkin bisa Pak Antoni jelaskan? Yang bisa dilanjutkan masih dari inside out pertama sebenarnya. Ini aja belum selesai nih ya. Yaitu emosi takut. Takut. Ya, fear. Fear. Kenapa kita takut? Ini adalah salah satu emosi yang sangat primitif banget, Smart Listener. Kalau kita ingat kembali masa-masa manusia primitif, kita bisa bertahan, kita bisa survive sampai sekarang, itu karena emosi takut. Emosi takut itu membuat kita melindungi diri kita dari ancaman. Iya kan, kalau kita ketemu sama orang yang kita anggap mencurigakan atau mengancam, apa yang kita lakukan, kita jadi waspada. Bahkan kita lari karena kita takut akan sesuatu yang bahaya yang bisa menimpa kita. Atau kita berada dalam situasi yang buat kita adalah ini menakutkan nih. Apa yang terjadi? Kita lari terbirit-birit. Itu sebenarnya melindungi diri kita. Jadi sebenarnya emosi takut adalah emosi primitif yang membuat diri kita melindungi kita dari ancaman. Bayangkan zaman dahulu makhluk-makhluk ya manusia-manusia purbakala itu, bayangkan bisa lari dari binatang buas, melindungi diri. Ya karena rasa takut. Kebayang sih kalau makhluk-makhluk zaman-zaman dulu nggak ada rasa takut sama sekali, mungkin manusia sudah punah gitu. Karena takut itu membuat kita jadi tahu mana resiko yang bisa kita ambil, mana yang terlalu berbahaya. Ya, itulah rasa takut, fear. Ya. Tentu ini berbeda-beda setiap orang ya Pak Antoni ya. Ada yang bilang bahwa orang itu gak ada takut-takutnya loh, lewat kuburan yang angker begitu jalan-jalan aja. Apa yang menyebabkan hal ini? Ya, karena bisa jadi karena memang pengalaman berbeda-beda, pola berpikir berbeda-beda, kemudian bisa juga pembelajaran pendidikan juga berbeda-beda. Itu juga bisa membuat level ketakutan orang jadi berbeda-beda. Ya dong. Buat kita lihat orang bawa keluarin pistol, kita udah ketakutan. Tapi buat orang yang tentara, latihan dan sebagainya, buat mereka biasa-biasa. Kenapa? Karena mereka terlatih. So, level pengalaman, level pendidikan bisa membuat level kita ketakutan kita jadi berbeda-beda. Atau bisa juga karena semakin kita nggak paham, nggak mengerti, rasa ketakutan kita kan semakin tinggi. Gitu ya? Iya, saya jadi ingat dulu saya pernah tinggal 1,5 bulan di Meksiko. Mereka kan banyak budaya, salah satu budayanya adalah bullfighting. Jadi matador melawan itu loh, kerbau sapi yang liar itu, kerbau liar itu. Dan apa yang menarik itu adalah teman saya pernah dapat pendidikan matador, ternyata ada sekolahnya. Mereka dididik selama kurang lebih setahun, jadi kayak seperti sekolah. Mengenali bagaimana emosinya kalau kerbau lagi ini dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata pelajarannya sederhana. Makin kita nggak kenal, makin kita ketakutan. Tapi justru semakin kita tahu, semakin kita jadi mengerti. Jadi kenapa ketakutan itu muncul? Karena kita tidak paham, karena kita tidak tahu. Itu juga bisa terjadi. Nah, ini yang membedakan level ketakutan orang berbeda-beda. Menjawab pertanyaan Mbak Tasya tadi. Oke, karena menarik nih Pak Antoni. Saya menyoroti beberapa tahun kebelakang begitu ya. Ada serangan teroris di Indonesia. Betul.
masyarakat kita ketika teroris itu dilumpuhkan, ketika bom itu dilumpuhkan, smart listeners, Saat itu juga banyak yang jualan. banyak yang jual. Ada yang Cuma di nonton, Indonesia. ada yang nonton dan ada yang buka lapak di situ. Ini Hanya terjadi di Indonesia. Ini kan, ya kan, Yes. cukup membingungkan sebenarnya kan Pak Antoni. Tapi padahal kalau misalnya disoroti oleh media asing itu kan luar biasa. Pasti kan mereka kan untuk negara-negara konflik terutama itu kan mereka Yes. kan ketakutan begitu Iya, kan. bisa aja juga karena pembiasaan kan, udah terbiasa, udah itu mah udah biasa. Jadi bukan lagi sesuatu yang aneh. Iya, kayak negara-negara yang tenang, Taiwan, sama diceritakan gini, di sana saking tenangnya, itu binatang peliharaan melahirkan aja jadi berita gitu. Karena nggak ada berita. Kebayang nggak sih teroris di sana itu kan heboh, seheboh-hebohnya gitu. Iya, iya. Orang kan takut mungkin mengurung di dalam di rumah itu sampai berhari-hari. Kita mungkin karena udah sangat terbiasa, itu mah udah biasa. Mana nonton dong. Malah jadi tontonan gitu. Iya. Nah, itu yang membuat level ketakutan orang jadi berbeda-beda. Makanya sekali lagi dari pembelajaran kita ini pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listener, kita nggak bisa mengatakan bahwa harusnya kamu jangan takut dong. Semua perasaan yang kita bahas tadi itu sifatnya sangat pribadi, personal. Apa yang saya rasakan sebagai takut dengan dirimu takutkan itu mungkin berbeda gitu. Nah, makanya dari situ kita jadi belajar untuk menghargai, ya. Nah, ujung-ujungnya buat kita adalah bukan menghilangkan perasaan itu, tapi bagaimana kita mengelola. Karena rasa takut ini, coba kalau kita bahas, nggak punya rasa takut, apa yang terjadi? Akan terjun kepada suatu hal yang bahaya. Iya, kebayang nggak sih betapa berbahayanya orang sampai nggak punya rasa takut sama sekali? Ya, baru-baru ini viral juga kan, satu keluarga India. Entah bagaimana caranya mereka bisa berdiri di atas batu yang ada di mana air lagi deras mengalir, ya. Dan saya nggak tahu kenapa rasa takut, mungkin karena nggak ada rasa takut di awal-awal yang membuat mereka akhirnya kemudian terseret kan di bawah air yang kemudian mengalir dengan begitu derasnya. Atau misalnya contoh, karena nggak rasa takut, banyak loh kisah-kisah yang selfie menantang bahaya sampai akhirnya kemudian nyawanya kemudian akhirnya hilang gara-gara itu. Itu kan awalnya nggak ada rasa takutnya gitu. Maka kita bilang takut itu melindungi. Nggak ada takut, berbahaya. Tapi apa yang terjadi kalau kebanyakan rasa takut? Jadi overthinking. Exactly. Jadi Persis. capek ya Pak Antoni. Betul, karena semua ditakuti. Iya. Nanti aduh, nanti jangan. Jadi akhirnya kemudian terlalu banyak memikirkan ini dan itu dan sebagainya. Dan akhirnya nggak pernah melangkah-langkah. Maka ketakutan terlalu banyak itu juga berbahaya. Orang akhirnya jadi inaktif. Nggak bisa melakukan apapun. Yaitu seperti tadi, overthinking. Semua dipikirin. Akhirnya nggak ada satupun yang berhasil dicapai. Ya. Baik, saya kalau habis nonton film horor Pak Antoni, Yes. takut kan, jadi benar-benar nggak produktif, udah di kamar aja, karena nggak berani kemana-mana, ada suara dikit, apa itu? Ya Jadi karena kan, overthinking. tapi kan karena itu masih terpengaruh. Masih iya. terpengaruh, betul. Ya, Oke, Yes. baik. Ya. Pak Antoni, banyak Ya. emosi-emosi lainnya masih mau kita bahas ini, tapi Iya. keterbatasan waktu karena ada beberapa Yes. emosi yang harusnya bisa kita bahas secara komprehensif ya, Betul. secara detail. Betul. Boleh nggak sih kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya? Kayaknya begitu deh Mbak Tasya ya. Jadi Smart Listener, dengan keterbatasan waktu kita cuma punya 4 segmen, bukan 8 segmen. Kelihatannya kita harus lanjut di pertemuan berikutnya ya. Yes. Jadi kita masih punya tersisa ada 4 emosi lain. Oke. Ya, ada emosi iri, kita akan membahas tentang rasa malu, rasa apa lagi? Ada rasa bosan. Kita akan membahas tentang itu, ya. Jadi cemas. Cemas itu mirip dengan takut tuh. Takut. Ya, Oh, tapi agak sedikit berbeda sifatnya. Ah. Nah, apakah itu kita akan bahas keempat emosi ini nanti di pertemuan berikutnya kali ya. Sip, sequel yang Yes. selanjutnya Smart Listeners Betul. pastikan Anda bergabung ya di minggu Ya. depan di hari Kamis pagi jam Yes. 7 sampai dengan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Betul. Dan kita akan bahas ini tuntas karena nggak mau ya setengah-setengah kan Pak Antoni. Betul, sayang banget. Sayang banget. Betul. Jadi Anda juga pastikan harus bergabung di minggu depan. Oke, Pak Antoni kita kayaknya harus tutup ya. Yes.
Thank you banget Mbak Tasya dengan semangatnya pada pagi hari ini. Sudah dengan perasaan ceria, ini senang ini. Joy, happy. Joy, yes. Saya juga merasa joy. Nah, emosi itu gak menular. Ya. Jadi saya juga terpengaruh dan saya senang pada pagi hari ini bisa sharing. Dan mudah-mudahan di minggu berikutnya kita akan bahas 4 emosi berikutnya. Baik, dan Smart Listeners pastikan Anda datang, dengarkan kami Betul. di live YouTube maupun di radio terrestrial Anda dan bergabung di 0812 11 12 959. Kami harus tutup. Terima kasih Pak Antoni sekali lagi. Terima kasih juga Mbak Tasya. Smart Listeners yang sudah bergabung. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.